Anak-anak, kita lanjut untuk berikutnya. Coba dibuka, cari di bukumu untuk pengukuran. Kalian bisa melihat di LKS, di sana ada definisi pengukuran. Kurang lebihnya seperti ini, yaitu kegiatan mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Jadi ketika kalian mengukur, itu merupakan sebuah kegiatan yang Anda siapkan. Ada benda yang diukur dan ada alat ukurnya. Mari kita kenal, ada beberapa alat ukur yang kita kenal. Di antaranya, kalau kita ukur panjang, apa yang kita gunakan? Jangka sorong. Nanti kalian di lab akan ditunjukkan mana jangka sorong itu. Kemudian yang kedua, mikrometer skrup. Ya, di LKS sampean ada. Kalian bisa melihat gambarnya. Oh, ini yang gambarnya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini sampai pada ketelitian yaitu 0,1 mm. Kemudian mikrometer skrup ini sampai 0,01 mm. Jadi pelan-pelan ini ngukurnya tidak pakai meteran. Kalau meteran itu ketelitiannya pakai senti. Nah, ini pakai milimeter, bahkan di bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu alat ukur massa. Untuk mengukur alat ukur massa, kita gunakan beberapa alat yang bisa dipakai untuk mengukur massa. Tentu saja kalian bisa tahu, melihat di antaranya untuk mengukur massa ada, kalau orang Jawa katakan timbangan. Dalam bahasa fisika disebut neraca. Disebut neraca. Kalau kalian masuk ke toko emas, di sana ada juga alat ukur massa. Nah, kalian masuk ke tempat-tempat, misalnya ke ruang koki ya, di ruang koki itu juga ada alat ukur massa yang sampai teliti. Sekarang kalau sampean membeli buah di toko-toko buah, pengukurnya sudah gak pakai timbangan yang kayak dulu, tapi timbangannya sudah timbangan elektrik. Di situ sudah muncul harga, ya, timbangannya bahkan 1 on itu sudah muncul harganya. Nah, ini orang sekarang itu lebih teliti begitu. Kalau dulu nimbang itu 1 on, misalnya 5 kilo punjul setengah kilo. Nah, berarti kan itu lebihnya itu kan 5 on ya. Ya, itu sudah nggak ada harganya. Kalau sekarang 1 on aja bisa muncul harga sekarang. Ini alat ukur massa akan makin teliti, semakin teliti sehingga nggak ada kerugian bagi mereka. Kemudian yang ketiga, alat ukur kuat arus. Ini terkait dengan listrik. Nah, kita mengenal amperimeter, ada voltmeter, ada amperimeter, ada juga kita mengenal yang berupa voltmeter untuk mengukur tegangan, amperimeter untuk mengukur kuat arus. Kemudian untuk ketelitian yang akan diperoleh dalam kita melakukan pengukuran, yaitu ada jenis pengukuran. Nah, jenis pengukuran yang kita pakai, kita ukur dengan kita lihat barang-barangnya itu. Biasanya semakin tinggi harga barang, alat pengukurnya digunakan alat yang paling teliti. Semakin benda itu kegunaannya semakin riskan. Satu contoh, mesin itu kalau kita ukur pakai meteran, ya tentu saja nggak bisa. Karena apa? Di situ ada alat-alat yang sangat kecil sekali bedanya. Lingkaran-lingkaran yang kita katakan cincin-cincin di dalam mesin itu juga harus ada ketelitian itu. Nah, makanya kalau anak-anak nanti masuk ke lab, ya, lab yang di TBSM, kalian dikenalkan shaker. Shaker itu ada ukurannya nggak pakai meter lagi, maka kita pakai jangka sorong. Sehingga istilahnya nonton oversize berapa? Nah, sudah di oversize berapa sepeda ini? Ya, maka anak-anak perlu mengenal juga tentang angka-angka penting yang digunakan di dalam pengukuran. Kalian bisa baca syarat ukune nopo ono
yang ada di buku, di LKS, bagaimana kalau kita mengatakan angka-angka itu sebagai angka penting. Oke, bisa dibaca di buku kalian persatu. Kemudian bagaimana cara mengalikan, bagaimana cara menjumlah, dan seterusnya. Nah, pengukuran bisa kita lakukan pengukuran panjang, yaitu kita mengukur langsung. Ya, artinya pengukuran dilakukan langsung pada benda yang akan kita ukur. Kita gunakan jangka sorong. Nanti bisa dipraktekkan bagaimana cara kita menggunakan jangka sorong dalam kita melakukan pengukuran. Kemudian sampailah kita pada berikutnya pada pengukuran massa. Jadi mengukur langsung ya kita pakai neraca itu tadi, kita mengukur massa. Jadi langsung kita lakukan ya dengan pengukuran massa, atau mestinya salah kita bilang berat. Ya, bilang berat itu salah. Kalau berat itu terkait dengan daya tarik gravitasi bumi. Kalau massa berkaitan dengan kandungan zat atau benda yang ada dalam suatu benda. Jadi zat padat itu kenapa punya perbedaan massanya? Karena di situ susunan partikel-partikelnya, susunan molekul-molekulnya adalah berbeda, sehingga bisa menjadikan ada perbedaan massa yang dimiliki. Bukan berat. Kalau berat terkait dengan gaya gravitasi bumi. Semakin jauh dengan titik gaya gravitasi bumi, maka semakin ringan benda tersebut. Ini terkait itu. Di mana letaknya? Berada di kutub-kutub bumi. Itu dari gaya gravitasi bumi. Sehingga kalau kita semakin ke atas, maka semakin ringan. Sehingga di sana dikenal ada istilahnya di suatu tempat atau daerah yang daerah itu tidak akan terpengaruh dengan gaya gravitasi bumi, sehingga posisi benda akan melayang. Benda itu tidak bisa diam melayang. Karena apa? Gaya gravitasi bumi sudah hilang di sana. Ya. Kemudian besaran vektor atau skala. Ini kalau kita menghitung besaran skalar atau kita sebut dengan skala. Ya, baiklah. Untuk ini anak-anak saya berikan 1-2 contoh untuk menghitung ini. Jadi untuk menghitung besaran skala itu atau kita pakai dengan istilah vektor. Oke, Mas.